Hanya karena masalah sate, wisatawan dan pemilik rumah makan di Magetan, Jawa Timur baku hantam. Anggota polisi di Palembang, Sumatera Selatan diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria. Vaksinasi massal di Bogor dan Medan menimbulkan kerumunan. Selamat malam pemirsa, meski baru akan digelar 3 tahun lagi, pemilu 2024 telah dibahas oleh DPR, KPU, dan pemerintah. Pemilu rencananya akan digelar lebih awal agar tidak beririsan dengan pilkada. Bersama saya, Salsabila Syairah, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Wisatawan dan pemilik rumah makan di lokasi wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur baku hantam. Keributan dipicu pengunjung yang membeli sate dari luar namun menikmatinya di dalam rumah makan. Video kericuhan berdurasi 20 detik ini viral di media sosial. Wisatawan dan pemilik rumah makan di lokasi wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur terlibat baku hantam. Menurut polisi, peristiwa terjadi pada Selasa lalu. 5 wisatawan dari Madiun tengah makan di sebuah rumah makan. Namun salah seorang pengunjung membeli sate dari penjajah di luar dan membawanya ke dalam rumah makan. Hal ini kemudian memicu keributan antara pengunjung dan pemilik rumah makan. Sekarang sedang kita tangani, kita dalami. Ya memang ada yang opnam, ada yang rawat jalan. Dan di warung itu memang nggak jualan sate ya? Tidak ada satenya. Sate ini kan kebanyakan kan yang mobil kan, yang pakai yang pakai pikulan itu. Kedua pihak pun saling melapor ke Polsek Pelausan. Polisi melidiki kasus ini karena terdapat korban luka-luka. Dari Magetan, Jawa Timur, Aswi Manar, iNews melaporkan. Mobil yang ditumpangi Wakapolres Lampung Utara Kompol Rosef Effendi menabrak truk box di tol Trans Sumatera Lampung Selatan. Pengemudi truk masih dikejar polisi karena melarikan diri. Kendaraan yang ditumpangi Wakapolres Lampung Utara alami tabrakan di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 103.400 Lampung Selatan, Lampung pada Kamis malam. Peristiwa berawal saat sebuah truk tiba-tiba berpindah jalur tanpa menyalakan lampu sen. Kendaraan yang ditumpangi Wakapolres Lampung yang melaju kencang akhirnya tak dapat menghindari manuver truk dan tabrakan tak terhindarkan. Wakapolres Lampung Utara dan ajudannya terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Immanuel. Keduanya telah ditangani dan kini kondisinya mulai membaik. Sementara pengemudi truk kabur dan dalam pengejaran. Polisi akan mengidentifikasi pelaku dari kendaraan truk yang terekam kamera pengawas tol. Diperkirakan pelaku melarikan diri ke arah Pelabuhan Bakaheni. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Tak terima mobilnya diderek, seorang pengendara ribut dengan petugas suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Meski terbukti melanggar, pengemudi berdalih parkir sejenak untuk beristirahat. Inilah aksi protes pengemudi yang tak terima mobilnya terjaring razia parkir liar oleh petugas di Jalan Perwira Senen, Jakarta Pusat siang tadi. Meski sempat bersih tegang, akhirnya pengemudi pasrah kendaraannya diderek petugas suku Dinas Perhubungan karena melanggar aturan. Dirinya berdalih baru saja parkir di bahu jalan karena ingin beristirahat. Sementara 2 mobil lainnya yang kedapatan parkir di bahu jalan di kawasan Senen pun ikut diderek oleh petugas. Seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa ke Irti Monas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda maksimal sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota polisi di Palembang, Sumatera Selatan diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang pria. Usai menangkap pelaku, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara.
Inilah pelaku penyerangan terhadap Bribka RD, anggota Polantas yang sedang berjaga di dalam pos lampu merah Angkatan 66 Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Korban diserang menggunakan senjata tajam hingga terluka di bagian leher, pelipis, dan tangan pada Jumat siang. Usai tertangkap beberapa saat setelah kejadian, pelaku langsung dilibatkan dalam olah tempat kejadian perkara. Pelaku mengaku sengaja menyerang korban dan mengaku sebagai teroris. Yang sedang kita amankan untuk kita kembangkan supaya kita mengetahui secara pasti tadi motif, kemudian latar belakang pelaku. Memang kita sudah melakukan upaya yang lain, tapi kita masih perlu mendalami karena ini kan baru terjadi tadi. Pelaku kini diperiksa di Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Sementara korban masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, baku tembak kembali terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Ilaga Puncak, Papua, menyebabkan satu tower bandara terbakar. Sementara di lokasi berbeda, satu warga sipil tewas ditembak KKB. Baku tembak antara pasukan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terjadi di kawasan Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua sore kemarin. Sejumlah fasilitas di bandara dirusak dan salah satu tower dibakar oleh KKB. Selain itu, KKB juga menembak warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Kampung Eronggoba, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, bernama Habel Helenti berusia 30 tahun. Menurut rekan korban, anggota KKB menggunakan satu senjata laras pendek dan satu senjata laras panjang. Sementara tim khusus Brimob Polda Papua menemukan 2 dari 3 pucuk senjata api yang dirampas oleh KKB saat menyerang Pospol Oksamol 28 Mei lalu. 2 senjata laras panjang yang ditemukan jenis SS1 milik Pospol Oksamol, sedangkan satu senjata api laras pendek jenis revolver belum ditemukan. Senjata api ditemukan di Kampung Bombing, wilayah yang berbatasan dengan Papua Nugini, yang merupakan rumah singgah milik KKB. Kita kalau hari ini bisa terkoordinasi dengan baik, kita akan mengirim tambahan tim untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan kekerasan terhadap anggota kami sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Yang mudah-mudahan bisa kita lakukan penangkapan dan bisa kita menggali kenapa sampai mereka melakukan pembunuhan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Polsek sektor tersebut. Sebelumnya, pos polisi Oksamol diserang dan menewaskan Bribtu Stefanus Mario Sanoy yang sedang berjaga pada 28 Mei lalu. KKB Ngalum Kupel Pimitan Lamek Taplo, wilayah Pegunungan Bintang, diduga kuat berada di balik penyerangan pos polisi Oksamol tersebut. Dari Papua, Nathan Making dan Chanti Andrew, iNews melaporkan. Pemirsa, pembubaran orkes dangdut di sebuah tempat wisata di Klaten, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. 2 orang yang sedang mabuk menyerang petugas. Ricuh pembubaran orkes dangdut di lokasi wisata pemancingan Daleman Tulung, Klaten, Jawa Tengah terekam video amatir. Pertunjukan orkes dangdut dibubarkan polisi karena menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. 2 warga berupaya menyerang petugas dan melawan saat polisi menyita sejumlah miras yang ada di lokasi. Dua warga yang melawan petugas itu ditangkap polisi. Keduanya bernama Safari, usia 40 tahun, dan Adi Kurniawan, usia 20 tahun, warga Mojongo, Boyolali. Beberapa warga sedang mabuk ataupun minum minuman keras, di mana Kapolsek langsung bertindak untuk membubarkan. Tetapi dari beberapa orang yang di situ melawan petugas dengan mengancam akan membunuh Kapolsek. Akibat melawan petugas, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang ASN di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara sore tadi ditemukan meninggal dunia di sepeda motornya. Namun warga sekitar tidak ada yang memberi pertolongan karena khawatir korban meninggal akibat COVID-19. Warga di sekitar Masjid Agung Kota Tebing Tinggi dikagetkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal dunia di atas motornya pada Jumat sore. Korban merupakan seorang ASN di kantor Kecamatan Tebing Tinggi. Sebelum dievakuasi petugas, tidak ada warga yang berani mendekat karena khawatir korban meninggal karena COVID-19. Nah, tadi waktu kami cek di TKP yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Namun juga masih kami dalami. Ada kemungkinan penyakit atau? Nah, ini masih kami dalami dan sekarang kami bawa ke Bayangkara. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi untuk divisum. Kasus kini ditangani oleh Polsek Rambutan dan Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 4 WNA pemeran video porno di Bali sudah meninggalkan Indonesia pada bulan Mei lalu. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Malam.